si Cedi lagi ngomongin lu gitu kan. Tiba-tiba si Cedi ngeblok. Oh. Halo everybody, kembali lagi bersama kita di channel yang berbeda yaitu Warpang, Warawiri Barudak Jampang. Kali ini kita akan kedatangan tamu spesial kita ya. Aku sebagai Dino. Oke, halo juga Kak Dino. Halo, aku sebagai Sidi. Halo. Jadi oke, Cece. Halo Kak Cece, Cece. selamat bergabung Oke. ya. Oke. di sini kita akan ngupas tuntas ya soal karir-karir mereka, Ya. mulai dari nol sampai sukses ini gitu. Ya, dari pertama kali konten ya, konten Ah. kreator kita ini ya. Gitu. Jadi kita sharing-sharing aja biar kita Ya. tuh belajar gitu. Gimana sih caranya menjadi konten kreator gitu? Oke. Yang oke gitu, yang sudah gimana ya? Yang udah banyak dikenal banyak orang gitu Nah, ya di gitu. sekeliling kita gitu ya. Oke. Mungkin dari siapa dulu nih? Mau dari Ayo, siapa dulu? si Fanny dulu nih. Ah, Boleh? Cedi Dari dulu. Cedi. Oh, Oke, Besti. Oke, Ayo boleh Besti ya. dong, ayo Besti. Gimana ini nih? awal kakak bergelut di dunia konten kreator itu gimana sih? Awal mulainya gitu. Aku tuh mulai konten itu dari tahun 2022. Iya. Nah dari sana tuh kan aku tuh berpikir kayak pengen kayak orang-orang gitu ya. Tapi gak FYP. Oke. Terus kalau udah FYP itu aku berusaha lagi di tahun 2023 awal. Oke. Pas kuliah pertama. Ya, sesuai kemampuan kita gitu Betul. ya. Nah, untuk pertama-tama nih, gimana nih pas kakak ini ya, bestiku ini, pas pertama awal ngonten nih, pasti kan banyak nih ada yang kurang inilah, ada yang suka, kurang apa gitu. Gimana Sob? Coba ceritain. Aku awal konten itu semua orang itu kayak gimana ya? Gak semua orang itu baik, gak semua orang itu suka kepada kita. Oke. Tetapi aku apa ya? Menanggapinya itu kayak relax aja, soalnya kita gak pernah kenal sama orang itu. Ah, Jadi betul berpikir itu. positif gitu ya, Iya, berpikir positif. karena dari sana aku sampai hilang akun loh satu. Itu Karena gimana tuh? mungkin orang-orang tuh kayak apaan sih gitu ya konten seperti ini sampai kayak dinormalisasikan mungkin ya. Tapi lama kelamaan orang-orang kayak suka, terus aku juga mungkin konsisten. Ya. Jadi ya udah. Ya udah ya Berlanjut sampai ya. sekarang mungkin. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Siapa tadi? Jadi Kakak Asep Cedil. Saprudin. Aduh ya ampun, rasa kan. Apa motivasi kakak sehingga kakak bisa konsisten sampai sekarang jadi konten kreator? Bahkan di saat ada netizen yang menghujat lah segala macem lah, itu gimana tuh? menurut aku sih cara menghadapinya kalau orang itu baik kita menghadapinya dengan baik. Ya. Kalau orang itu ngejelek-jelekin kita, ngadu domba kita, aku sih nggak peduli sama Oke, sekali. Aja gitu. Jadi ya. kuncinya itu bodoh amat. Bodoh ya? amat. Oke, mantap. Maha aing gitu ya. Iya, Keren. baik. Oke, mungkin itu ya dari cerita kakak Cedil ya. Cedi. Dari Ya, oh Cedi. Cedi. Bukan Cedi. Oke, sorry. Cedi bisa. Gitu ya. Jadi mulai dari nol karir kakak Cedi sampai sekarang itu tuh seberat itu gitu ya cobaannya. Tapi ini masih pertengahan perjalanan ya. Iya, Bu. mudah-mudahan makin gede ya. Iya, kayak amin pokoknya ya. Ayo guys, Kayak ayo guys Parfumania. ya. Kayak Parfumania, kayak Warpang ya, Besti. Warpang tentunya. Ayo, mantap. Oke, di sini katanya kakak Dino tuh banyak yang menghujat ya. Oke. Emang bener? Ya. Emang betul. Coba cerita. Pertamanya awal mula aku konten itu 2024. Ya. Tapi aku tuh dulu tuh emang suka ya ngonten, ngedit gitu. Tapi lebih ke kayak nggak konsisten karena aku juga dulu kerja Ya. di salah satu resto juga. Jadi aku tuh nggak ada waktu buat konten. Setelah aku udah resign dari sana, nah mulai aku memperdalam konten di salah satu sosial media yaitu Instagram. Nah dari sana aku booming karena aku sering Booming ya, Bu. Booming. Iya. Booming ya, Besti. kayak aku kak, apa namanya tuh? Aku bikin PT, awalnya aku bikin PT, nah kan tiba-tiba banyak hater, netizen yang memang benar-benar gak suka sama aku gitu kan. Nah sama aku tuh diladenin gitu. Nah dari sana barulah
aku salah satu PT aku yang emang benar-benar masuk ke FYP orang lain. Ya. Oke. Jadi apa nih motivasi Kak Dino yang katanya banyak banget netizen-netizen di luaran sana yang menghujat Kak Dino nih? Apa yang membuat Kak Dino bertahan sampai sekarang nih? Kuncinya yang pertama aku mulai kayak percaya diri aja, karena menurut aku selagi aku tidak merugikan orang lain, aku bakalan tetap menjadi diri aku sendiri. Oke. Oke, sekarang lanjut aja nih sama Kakak Cece. Kakak Cece. Oke, Oke. Kakak Cece, mari kan. Perkenalkan, nama saya Aldiansa, ya bisa dipanggil Al. Kenapa dipanggil Cece? Karena pas waktu sekolah dulu sering kayak ngejok gitu kan, sering jadi ambu, makanya termotivasi dengan nama Cece. Saya awal mula ngonten kalau nggak salah udah ada 5 bulan belakang. Oke. Oh, baru-baru ini ya? Baru-baru ini, tapi Oke. alhamdulillah jujur saya juga mengenal sosial media lewat mereka, jadi saya juga bukan mau fans ataupun apa itu bukan ngikut viral atau berapa, cuman saya emang niatnya emang temenan, bahwa bahkan saya juga pernah dianggap sama netizen tuh saya sama Ced itu musuh. Waduh. Tahu ya, Musuh, jadi kayak di roasting terus sama netizen gitu. Iya, pernah Boleh tuh ada. diceritain. Kalau nggak salah kan gini dulu. Dulu kerja di Sukabumi. Nah, pas itu suka lihat Dino kan live, suka lihat Dino live. Pas itu aku belum terjun ke dunia TikTok. Suka typing di Dino. Nah, sampai-sampai kita temenan sama Dino gitu kan. Teman sedikit demi sedikit kenal sama Dino kan. Ketemu pertama kali buat konten ya, kalau nggak salah JJ ya Dino ya. Konten apa tuh? Konten apa? JJ biasa JJ, ya, oh, JJ gitu ya. JJ centil gitu. Alhamdulillah happy. Mau nyoba, kataku kan ini mau coba, siapa tahu berhasil gitu kan. Soalnya Dino juga maksudnya tuh berprestasi banget gitu kan dalam konten. Prestasi ya. Nyoba gitu kan. Nah aku juga ikutan live. Kalau nggak salah, kalau pas waktu itu followersnya udah 300.000, nyoba live juga 300 ya Bu. Nah bisa live. Jadi yang benar nih 300 sama 300 Bu, 300.000 300.000 ya. 300. Alaikan kata saya. Salah. Udah bisa live, nah nyoba live, alhamdulillah penontonnya itu banyak gitu. Cuman masih banyak yang hujat juga. Nah pas waktu itu masih dikenal dengan nama Al, tapi kan kalau di orang Kalibunder kan, nah kalau di rumah kan dipanggilnya tuh kayak Cece gitu sama temen. Garana yang budak. Tidak kayak ceritain sekalian ini. Berhidung baik gitu. Sah. Aduh, saya malah jadi Itu bisa dikasih. Gak apa-apa, lanjut aja. Ini berdua asik sendiri ya. Kita aja bertiga. Maksudnya itu gini kan, kalau misalkan kita mau jadi konten kreator, kita harus punya ciri khas sendiri. Iya, ciri khas masing-masing. Punya ciri khas sendiri. Nah, pas waktu itu tuh belum. Pas mulai live, mau nyoba-coba diganti kan, di rumah juga suka dipanggil Cece, mau nyoba. Digantilah namanya sama Eke gitu. Eke sendiri gitu. Ember. Nah, diganti namanya jadi Cece Al. Kalau ada yang nama Cece siapa namanya? Inces Debbie Rapunzel. Oh my god. Alembong gitu ya. Alembong. Namanya belum kenal juga kan sama si Cedi. Cuman kayak follow-followan doang. Tiba-tiba netizen tuh kayak apa ya? Kayak ngadu domba, tau gak? Menghasut gitu ya. Menghasut. Kan posisinya waktu itu Al juga lagi naik-naiknya nih, lagi naik-naiknya. Mungkin netizen gak suka kali kan. Ganes ya. Maksudnya tuh netizen juga makan aja ya. Ceritanya ya. Oke. Kalian juga sambil makan sambil makan ya. Nah, mungkin netizen tuh gak suka kan. Pas waktu itu aku juga. Nah, terus di roasting sama netizen tuh, posisinya Al sama si Ced itu belum kenal. Cuman follow-followan doang kan, Ced? Gak tahu, aku lupa deh. Soalnya aku benar-benar lupa banget. Head.
Pas waktu itu teh kita teh udah follow-followan, cuman belum kenalan. Belum kenalan pas waktu itu teh. Kalau sama si Dino mah udah kenal. Nah, pas waktu itu teh tiba-tiba sama netizen teh di roasting, maksudnya tuh menjelek-jelekan. Katanya gini, si Al tadi ngomongin Cedi tuh di live kan, Ket. Terus ke si Cedi, ke Al juga, ke live Al, netizen bilang gini, si Cedi lagi ngomongin lu gitu kan. Tiba-tiba si Cedi ngeblok. Tiba-tiba si Cedi ngeblok karena alasan katanya risih dengan komentar netizen gitu kan. Dengan kata si Cedi gini, saya tuh gak kenal sama si Al gitu. Emang sih udah pelopan, cuma belum pengenalan kan, belum kenalan. Saya gak kenal itu siapa Al gitu kan. Dia orang baik katakan ya, kalau gak salah. Dia orang baik, cuman diblokir itu kena risih. Tapi saya berpikirnya bukan kayak gitu. Kirain saya si Cedi ngeblok itu tuh karena saya punya salah ataupun apa gitu kan, saya berpikirnya. Nah, pas waktu itu gue Nah, Al itu buat akun lagi nge-DM ke si Cedi, kata Al gini, Cedi mohon maaf kenapa TikTok Al diblokir, kata gitu. Punya salah apa gitu kan, kesalahannya apa, ada masalah apa, ceritain dong. Takut dire doang terus diblokir langsung gitu. Nah, pada suatu saat ya, setelah buka Warpang, ajaran Warpang buka ya, ajaran Warpang buka banget. Nah, pokoknya selama itu dari situ tidak kenal sama si Cedi, tidak kenal sama si Dino selama kerja di Surade selama 4 bulan. Kalau nggak salah 4 bulan ya. 4 bulan kerja di Surade sama si Dino. Sama si Dino gak kenal, sama si Cedi gak kenal. Nah, Al tuh nyangkanya si Dino gak kenal sama Al itu dihasut sama si Cedi buat dia deketin Al. Gitu kan, tiba-tiba si Dino ngeblokir nih. Tiba-tiba si Dino ngeblokir WA nih. Apa karena apa ini gitu kan. Berhasil lagi. Kan takutnya Biarin dulu ya, klarifikasi. Iya, ini bukan, ini sebenarnya ngobrol sambil klarifikasi. Karena saya yang harus klarifikasi, karena saya yang salah sangka. Oke. Jadi sangkaan saya waktu itu kirain si Cedi sama si Dino tuh ngeblokir saya tuh karena tidak suka saya lagi ngembang. Ngerti gak? Ngerti gak? Oke, mulai seru ya. Karena lanjut. Jadi dia terasa terpanasi gitu. Maksudnya tuh Al tuh overthinking. Apa karena mereka gak suka ya? Gue lagi naik daun iri. Mereka ngerasa tersaingi ya. Ngerasa tersaingi. Aduh, gimana merasa tersaingi? Aku mah ya, aku mah dari awal sampai sekarang gak pernah redup sih. Bukan ngomongin soal sekarang. Cuman saya klarifikasi di sini karena jujur saya pernah berpikiran seperti itu pas waktu itu. Ketiga, mungkin kata saya, si Cedi nggak tersaingi mungkin ya gue, gitu kan. Si Dino juga ngedadak gini, mungkin. Nah, pada suatu saat, bukalah Warpang. Saya lagi nongki berdua sama teman di sini. Nah, lagi live gitu. Terus nggak ada yang nonton live-nya itu. Kata teman aku, kok kamu katanya tuh gak akur sama si Cedi sama si Dino, beda sama orang lain katanya gitu kan. Enggak, saya mah gak suka. Tiba-tiba ada netizen yang nge-record, dikirim ke si Cedi. Tiba-tiba si Cedi minta nomor kan ke teman aku, minta nomor si Al, coba katanya gitu kan. Ini mah suudon fitnah gitu kan. Terus blokirannya TikToknya dibuka. Nah, dari situ kita ketemu baikan. Ketemunya di mana itu? Di Warpang. Di Warpang juga. Di Warpang juga. Karena tempat ini paling nyaman bagi kita. Tempat ini juga menyatukan kita ya, Ced. Jadi ini saksi bisu gitu. Bisa menyatukan lagi gitu. Jadi adanya Warpang. Kalau nggak salah, pertama kali ketemu sama si Ced itu sama Kak Mimin sama owner Kompuania pas waktu itu diseruin. Itu kita pertama kali ketemu, pas saya bangga dengan Warpang saya bisa deket sama si Cedi lagi. Jadi itu brother, cerita-cerita dari Tiga Racun ini ya. Mulai dari dia ngerintis dari nol sampai sekarang sukses ini gitu. Jadi itu ya cerita-cerita dari Tiga Racun ini. Nah, buat kalian yang mau nongkrong aja di Warpang. Badak Gampang.